Kapan? Kembali lagi di Voice Class milik Tika. Kali ini kita mau ngomong serius ya. Oh iya. 1, 2, 3. Serius. Aduh. Jenengku Norman Darmo. Kalian udah nonton belum? Kami kemarin awal Oktober ya. Sekitar Awal 5 hari lalu kami sempat upload salah satu lagu kesukaan kita ya. Nggak usah. Bersama dari soundtracknya film, dari film kartun terus diangkat ke live action. Terus kalian bisa temui itu mungkin bisa klik profile di sini atau mungkin ada suggestion di sini. Nah, klik profile, jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe. Yeah. Kalau kalian mau lihat konten-konten yang lain dari kami, bisa klik profile, terus ada playlist di situ, bisa ditonton, sama bisa apa lagi? Bisa di-subscribe. Bisa di-share juga. Share juga. Yang mau kami bahas itu konten reflection yang 5 hari yang lalu ya, sekitar 5 hari atau 6 hari? Ada yang ingat? 5 hari saya ingat loh. Minggu lalu hari Selasa, Rabu ya, Rabu lalu kami 6 hari dong. upload reflection. Ini salah satu lagu Original soundtrack dari film Mulan, bukan Guritno. Mulan Jamila. Mulan makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Bertanggung jawab untuk Di divisi. menyulap audionya dan lain sebagainya itu Kak Norman ini. Yeay. Ya, jadi kan kita hari ini mau bincang-bincang masalah mungkin otomotif. Kan audio balancing gitu. Padahal aku kemarin dihubungi sama Mafiro Febriani itu, Iya. manajernya waiting room itu. Iya. Aku dihubungi, Kak, mau ngobrol masalah masak. Mungkin bisa sama Siska Switomo. Siska Switomo. Ide awalnya bisa kepikiran refleksi bukan pijat itu gimana sih? Refleksi bukan pijat. Judul lagunya apa sih? Refleksi bukan pijat. Refleksi. Kalau kata Kak Rere judulnya Reflection Show. Ada show-nya. Ada show-nya. Siap. Ya, kalau ya ide pemilihan lagunya memang awalnya kan Voice Class bikin konten tuh kan di bulan Juli tentang Disney kan, kita coverkan lagu-lagu Disney. Itu ada di playlistnya Voice Class Witika. Coba klik profile, Nah, cari di playlist. yoi, Disney konten. Disney konten. Harusnya ada sekitar 10 atau 12 konten. Oke. Nah, kita kan ngerjain tuh lagu-lagu Disney. Nah, kebetulan yang bikin playlistnya atau lagu-lagu apa yang mau keluar tuh kan aku sama Kak Tika. Nah, waktu itu kita memang secara terpaksa itu nggak masukkan reflection yang padahal pingin banget ini dibawain gitu loh. Berarti ada niat tapi Jadi ada niat tapi kita yakin nggak nutut waktu itu. Maksudnya secara waktu dan secara energi, wah nggak nutut nih. Waktu itu, iya pokoknya waktu itu reflection udah mau dimasukin, tapi ya udah nggak dulu deh gitu. Nah terus, sama salah satu kawan dari salah satu kawan kita yang jadi kan Disney konten itu dibikin di Peppermint Beans, ya kan, salah satu cafe di Kota Malang. Nah, si ownernya, si Adisa, Kak Adisa itu kan dia dulu kan sempat belajar di sini, terus juga kan muridnya Kak Tika. Nah, dia tuh nyeletuk waktu itu, aku loh pengen tahu Mbak Tika, Kak Tika nyanyi Reflection. Nah, kepikiran waktu itu, aduh gimana ya, gitu. Waktu itu kan Kak Tika sama Kak Rere belum muncul di Disney konten kan. Nah, yaudah akhirnya mereka sempat kita nyoba cover reflection yuk, nggak full gitu. Awalnya begitu, mereka coba nyanyi duet, kan belum ada nih idenya reflection duet ini kan belum ada. Ini Kak Tika nih yang punya ide, coba diduetin yuk, dicoba, enak, didengerin nih sama Kak Niko, kan mereka di direct Kak Niko kan. Waktu itu mereka discuss, oke, kayaknya enak nih kalau mau duet gitu kan. Terus aku masuk di situ.
Maksudnya gimana? Waktu itu kan aku memang manusia biasa ya kan. Yang tak sempurna dan kadang salah. Aku baru mau ngomong apa sih, Pak? Dan tak banyak tanya. Yang tak sempurna dan banyak tanya. Lah aku kebetulan saya memang pingin ngecover Reflection. Tapi yang instrumental, orkestrasi, epic. Karena kebetulan salah satu soundtracknya Mulan yang Mulan 2020 yang live action orang. Oh iya, yang orang. Itu Reflection itu dijadikan soundtrack waktu dia mau berangkat menuju camp latihannya itu. Dan itu bentuknya epic music. Nah, aku seneng banget gitu karena emang dari dulu demen dengerin Hans Zimmer, dengerin Alan Silvestri gitu kan, soundtrack-soundtracknya Avengers, soundtracknya Batman dan lain-lainnya. Aku memang kepingin tuh bikin konten YouTube. Aku bikin sendiri, aku produksi sendiri gitu. Nah, terus akhirnya aku mikir aku collabin aja deh sama mereka gitu, sama Voice Class. Maksudnya aku bikin itu sama usahaku yang lainnya. Sebagai Norman Works. Nah, karena aku punya usaha. Norman bekerja, ya kan. di era New Norman. Normal Works. Normal Rizky. Iya. Kolaborasi. Akhirnya berkolaborasi. Ya sudah, akhirnya kita coba bikin. Tapi aku waktu itu kolaborasi, aku bilang musiknya kayak gini tapi aku nggak mau kayak Reflection yang kayak biasanya. Kok biasanya tuh kan Reflection musiknya kan yang cewek banget ya, bukan cewek banget sih. Kok begitu ngomongnya? Nggak epic. Ya apa ya? Apa ya kalau bilangnya? Ya pop biasa sih. Pop ya. Ya pop yang lagunya itu yang dramanya itu drama yang emosional. Yang aku siapa sih gitu kan kalau lihat filmnya kan. Sambil ngelap di kaca, ngelap riasan gitu kan. Di kartunnya kan gitu. Bisa gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau emang emosinya itu emosi di mana pencarian jati dirinya itu kelihatan gitu. Jadi emang aku pengen lagu ini tuh aransemennya itu kelihatan belang antara bagian awal dan bagian ending. Kan jadi 3 bagian, awal, tengah, ending kan. Awal ending itu aku pengen kelihatan ceweknya. Ya. Tapi tengahnya tuh aku pengen kelihatan dia jadi cewek yang pejuang. Fighternya di situ fighternya. Tengah itu bagian verse kedua. Enggak. Sudah. Langsung masuk ke chorus itu. Yang mulai masuk musiknya besar semua. Yang saya sudah enggak main lagi itu. Nah, gitarnya udah enggak mulai main lagi. Oh iya. Yang dang. Setelah saya itu ya. Iya. Habis dikasih intro kan sama Kak Nugi itu kan. Iya, itu memang beda sih di situ. Beda banget. Emang sengaja aku bikin kontras karena sometimes kan ketika kita bertabrakan, Mulan itu kan ceritanya tentang keinginannya dia dan keinginan orang tuanya tidak sejalan. Nah, ini kan sebenarnya perdebatan batin yang luar biasa, apalagi untuk keluarga-keluarga atau orang-orang yang hidup di Asia. Ini sangat-sangat masalah yang sering muncul kan, dari hal kecil seperti memilih kuliah, seperti bahkan memilih kelas IPA atau IPS di SMA. Sedetail itu aja, ya kan? Iya. Sometimes pendapatnya anaknya tidak dihargai oleh orang tua gitu, dengan pendapat bahwa orang tua lah yang paling mengerti anak. Nah, di situ akhirnya aku merasa kayak, karena aku juga punya pengalaman pribadi ya di situ, jadi aku pengen tengahnya itu lebih emosional musiknya gitu. Emosional dengan gaya kolosal. Kayak beat music gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri buat Kak Tika dan Kak Rere. Karena Kak Tika dan Kak Rere sebenarnya bayangan pertama mereka ya Reflection seperti Christina Aguilera, seperti Jessie J yang kayak gitu kan. Nah, mereka bayangannya kayak gitu. Nah, terus ketika aku sodorkan musiknya kayak gini nih, terus mereka yang waduh, saya bentar, gimana nih? Berarti mereka harus
merubah style nyanyi mereka kan, gitu. Jadi oke, style nyanyinya dibuat kayak gini, dibuat akhirnya jadi besar. Apa istilahnya mereka ya, pokoknya jadi lebih grande atau Arya, tapi nggak Ariana kan? Nggak, bukan style Ariana, tapi style lebih kayak. Tapi katanya tadi grande. Maksudnya gitu ya? Ariana grande. Grande maksudnya grande gede. Oh, grande gede. Grande gede. Ya, ini ya begitu. Jadi salah satu tantangannya di Reflection ini adalah penggarapan vokalnya. Dan aku salut banget sama Kak Tika, Kak Rere yang berhasil membuat cara menyanyi mereka. Maksudnya cara menyanyi mereka tuh mereka temukan dengan asik gitu. Sepakat sih. Terus kak. Nah kayak gitu sih, itu ide. Itu pengharapan sekitar bulan Agustus bikin musiknya itu. Musiknya. Kayaknya saya juga waktu itu recordnya bulan Agustus akhir. Aku pokoknya itu start aku bikin dari pianonya dulu itu Agustus awal, terus akhirnya pelan-pelan. Kebetulan waktu itu lagi ada project lain. Habis satu project itu aku terus ada pelan-pelan aku tambahin gitu. Waktu itu prosesnya bikin musik dulu, terus record lead vokalnya, baru ada tambahan choir. Itu yang menjadi menarik adalah kok saya jadi ikutan. Kalau lo juga itu. Aku tidak pernah berpikir akan ada choirnya. Cuman ketika waktu aku masuk ke mixing, jadi udah selesai semua di record ya kan, gitar udah selesai, piano udah selesai, vokal udah selesai, udah nggak ada instrumen lagi, MIDI udah selesai semua, udah aku jadi buff semua. Tak aku dengerin, nah kok sih kurang ya gitu, kok aduh kurang apa sih ya gitu kan, choir nih, tengahnya harus ada choirnya nih gitu, iso gak yo, terus aku ngomong. Kak Tika sama Kak Rere kan orang choir gitu. Tak kenal maka tak choir gitu kan. Coba gimana sih menurut mereka? Ngobrol discuss lah aku, terus mereka iso kayak gitu. Terus pulanglah Kak Rere ke rumah, terus besoknya udah dibawain kertas yang itu, isinya notasinya Reflection Show gitu. Ya. Pertama kalinya saya melihat. Jadi lagunya itu judulnya Reflection Show. Katanya karir gitu. Jadi wis jadi loh, wis jadi ya. Terus siapa gitu ya? Ada jadi orang kan. Akhirnya kita memanfaatkan SDM-nya voice class yang ada sama kolaborasi dengan beberapa murid. Jadi deh choir. Terheran-heran saya kenapa bisa terseret-seret. Sing cowok ngajak Kak Nugi. Saya. Itu agak aneh ya, gimana ya? Choir, Nugroho, Norman, choir, record. Nah, ya. Kalau ikut choirnya gitu masih SD dulu pernah. SD kan tahu tuh ya. Ya SD kan pernah. Tapi lah sampai recording dulu. Itu. Gitu. Jadi teman-teman kok udah dengerin Reflection yang Reflection kemarin itu ada choirnya, dan kita harus tepuk tangan dan terima kasih pada 3 director utama choirnya yang menghadapi orang-orang tidak pernah nyanyi choir. Iya. Kak Niku, Kak Tika, dan Kak Riri. Mengerikan. Untuk mixing musik kayak gini, dulu sih biasanya aku nggak berani kerjain sendiri. Aku ngajak orang kan, kolaborasi sama orang. Terus sekarang ini aku tertantang untuk nyoba mixing sendiri gitu. Akhirnya aku cari referensi, gimana sih panningnya, gimana sih balancingnya, karena kan musiknya nggak ada combo bandnya sama sekali kan. Nggak ada. Instrumennya kan yang standar piano, gitar. Standar piano gitar. Di depan sama awal kan. Depan sama awal sama akhir. Depan sama awal sama apa? Di awal dan akhir hanya ada piano, gitar, vokal. Tapi di akhir nggak ada gitar. Cuma ada piano. Di tengah itu kan yang isinya sama orkestra. Orkestra, tapi itu string aja ya? String, woodwind, percussion. Ada bunyi timpani juga itu. Jadi percussionnya aku ambil timpani,
aku ambil percussion epic music gitu, jadi jong jadi dung 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 jung jung jung, itu aku ambil VST untuk epic music. Terus ada timpaninya gitu roll, ada cymbal, terus string lengkap, kontra sampai violin 1. Ya udah, sama woodwind flute. Woodwind mantap sih. Woodwindnya. Nah itu juga aku karena saya kan nggak pernah belajar orkestra, ikut orkestra cuma 1 kali dulu, dan bukan sekolah musik juga kan, jadi aku harus mengumpulkan beberapa bermacam-macam referensi tentang orkestra gitu. untuk mencapai frase-frase kayak gitu. Jadi kok bisa begini gitu, aku yang ambil dari Erwin Gutawa, Philharmonic gitu ya, Simfoni Erwin, Philharmonic Erwin, ADMS, Andrianto, terus aku juga dengerin orkes luar. orkes PMR, Dangdut Pantura. Tarik sis. Lagi viral itu ya. Iya. Berapa layar kan? 70 sampai 100. 70. Iya. Kalau yang virtual choir kan? Kalau virtual 150-an. Kalau aku no. Aku 5 layar capek. Kalau kemarin iya, kayaknya sekitar 50 sampai 70 sampai 80 layar total. Kebutuhannya memang begitu sih. Iya. Maksudku ya gimana ya, choir Berat pasti ya di laptop. ya rada menggela-menggela. Ya soalnya Pak Nugi, jadi ya kita kan butuh tik banyak loh, choirnya kan sopran ketik 5 kali, 7 kali. Oh, sopran itu nggak tik sekali? Enggak, soprannya ketik 7 kali. Dia pakai semua? Enggak, ada jadi 4 layer. Sopran 4 layar? 4 layer, alto 4 layer, altonya 3 layer, bassnya itu 4 layer, 3 juga. Kalau yang kita kemarin itu apa? Bass, tenor. Ya kan cuma ada tenor, alto sama sopran. Tenornya kita rekam 7 kali tuh, 7 sampai 8 kali. Itu dipakai berapa? Pakai 5. 5, altonya 4, soprannya 5. Itu sudah berapa? 14 layer. Belum orkesnya, belum stringnya. Stringnya sendiri-sendiri. Jadi aku bikin MIDI kan dari violin. Misalnya violin 1 aku bikin MIDI dari MIDI-nya violin 1 aku printnya 5 kali. Jadi kayak ada 5 orang yang main kan. Ya wes 5 violin 1, 5 violin 2, 5 viola. Enggak. Violin 1-nya 5, violin 2-nya 5. Berarti violanya tuh kok bertiga, cellonya 3, kontranya 4. Banyak kan? Ya. Itu ada hitungannya, sebenarnya ada hitungannya sendiri kan kalau di orkestra yang asli. Anunya apa? Porsinya. Violin 1 kalau berapa? Jadi aku nggak tahu ya bener apa enggak gitu. Rasionya gitu. Ada rasionya. Kalau violin 1-nya berapa, berarti cello, viola dan bawahnya itu berapa. Mungkin ngaruh ke frekuensi sih memang ya. Iya, mungkin ngaruh frekuensi tuh. Karena saya nggak pengalaman di sini. Aku juga nggak tahu sih. Gitu. Tapi yang paling menantang buat aku itu sih placing imaging-nya. Jadi menempatkan semua instrumennya itu di tempat yang tepat gitu loh. Di sudut audio itu kan sangat menarik, panning-panningnya. Di placement di mana nih, ya kan? Violin 1-nya di mana? Di sini, berarti choirnya harus di mana? Biar kalah kan. Jadi biar nggak terlalu numpuk di tengah sama biar nyebar kan. Dan saya rasa kemarin masih harus banyak belajar lagi. Tepuk tangan dong buat Kak Orman. Yeay.
Itu tadi kayak semacam uraian proses pembuatan reflection yang kami buat secara DIY di Awur ya. Tapi dalam sisi audio oleh Kak Norman. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kok sepi sudah ini? Punya apa itu? Oke, nah nanti mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dari sisi mungkin video atau mungkin yang jadi lead vokalnya di situ ya. Iya, menarik. Mantap. Jadi jangan kemana-mana, tunggu serial Waiting Room Voice Class with Tika yang selanjutnya. Ciao.